Bagaimana jika saya katakan bahwa kelelahan ekstrim yang Anda rasakan bukanlah karena Anda melakukan terlalu banyak, tetapi karena Anda mencoba mengendalikan terlalu banyak? Paradoks ini adalah inti dari masalah yang menggerogoti pria modern. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab, untuk menjadi batu karang, tapi tidak ada yang mengajarkan di mana batasnya. Hasilnya, kelelahan mental total. Perasaan bahwa Anda menarik gerobak seberat gunung sendirian. Dalam 1 jam ke depan, kita akan membongkar kode kuno stoisisme, bukan sebagai teori usang, melainkan sebagai sistem operasi untuk pikiran pria modern yang kelelahan. Anda akan menemukan kebenaran tersembunyi yang dipahami oleh segelintir orang. Kekuatan sejati bukan tentang memikul lebih banyak, tapi tentang memahami apa yang pantas untuk dipikul. Ini adalah pengetahuan elit yang memisahkan pria yang reaktif dari pria yang berdaulat. Tulis di kolom komentar, saya siap jika Anda benar-benar serius ingin berhenti memikul beban yang bukan milik Anda. Mari kita jujur, dunia modern adalah medan perang mental. Ponsel yang tidak pernah berhenti berdering, tuntutan pekerjaan yang tidak ada habisnya, harapan sosial untuk selalu tampil kuat, stabil, dan memegang kendali. Anda diharapkan menjadi penyedia, pelindung, dan pilar emosional, seringkali tanpa dukungan yang sama. Ini adalah resep sempurna untuk kelelahan. Anda merasa seperti sedang menyeimbangkan piring di atas tongkat, dan setiap piring bertuliskan karier, keluarga, keuangan, masa depan. Satu gerakan salah, dan semuanya runtuh. Ini bukan paranoia. Ini adalah realitas bagi jutaan pria. Mereka diam-diam tenggelam dalam lautan tanggung jawab, tersenyum di permukaan sambil berteriak di dalam. Masalahnya bukan pada Anda, masalahnya ada pada strategi yang Anda gunakan. Anda menggunakan perangkat lunak yang sudah usang untuk menghadapi tantangan yang sangat modern. Stoisisme yang akan kita bahas bukanlah tentang menekan emosi. Itu adalah tentang mengalokasikan energi mental Anda dengan presisi seorang ahli bedah. Ini adalah pembebasan. Blok 1. Dikotomi kendali, fondasi kekuatan. Inilah prinsip pertama dan paling fundamental yang harus Anda pahami. Segala sesuatu di alam semesta ini terbagi menjadi 2 kategori, hal-hal yang dapat Anda kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. 99% kelelahan dan kecemasan Anda berasal dari upaya sia-sia untuk mengendalikan kategori kedua. Pikiran Anda, penilaian Anda, tindakan Anda, kata-kata Anda, ini ada dalam kendali Anda. Lalu lintas, cuaca, ekonomi, pendapat orang lain tentang Anda, hasil akhir dari usaha Anda, ini di luar kendali Anda. Seorang pria yang kuat tidak membuang 1 ons pun energi mentalnya pada hal-hal yang tidak bisa ia ubah. Ia fokus 100% pada domain kekuasaannya, dirinya sendiri. Bayangkan seorang pemanah. Dia bisa mengontrol busurnya, napasnya, bidikannya. Tapi dia tidak bisa mengontrol angin atau gerakan target yang tiba-tiba. Pemanah yang bijak fokus pada prosesnya, bukan pada anak panah setelah ia melesat. Inilah langkah pertama menuju ketenangan, menarik garis yang jelas antara apa yang menjadi milik Anda dan apa yang bukan. Blok 2. Seni melepaskan secara strategis. Setelah memahami dikotomi kendali, langkah selanjutnya adalah praktik aktif melepaskan. Ini sering disalahartikan sebagai kepasrahan atau kekalahan. Itu adalah kesalahan pemula. Melepaskan secara stoik adalah tindakan strategis. Ini adalah keputusan sadar untuk tidak menginvestasikan sumber daya mental yang berharga pada pertempuran yang tidak bisa Anda menangkan. Berapa banyak energi yang Anda habiskan untuk mengkhawatirkan apa yang dipikirkan rekan kerja Anda? Berapa banyak waktu yang hilang karena marah pada pengemudi lain di jalan? Ini adalah kebocoran energi mental yang masif. Melepaskan secara strategis berarti Anda berkata, ini di luar kendali saya. Oleh karena itu, ini di luar perhatian saya. Anggap diri Anda sebagai CEO dari perusahaan bernama pikiran Anda. Apakah Anda akan membiarkan karyawan Anda, pikiran Anda, menghabiskan waktu berjam-jam untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak menghasilkan keuntungan? Tentu tidak. Anda akan mengarahkan mereka ke tugas-tugas yang produktif. Mulailah melatih otot melepaskan ini pada hal-hal kecil. Biarkan orang lain salah di internet. Biarkan teman Anda memiliki pendapat politik yang berbeda. Setiap kali Anda berhasil melepaskan, Anda menghemat energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Blok 3. Persepsi adalah medan perang utama. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf stoik besar berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita tentang hal-hal itu.
Kalimat ini adalah kunci untuk membuka benteng batin Anda. Sebuah peristiwa eksternal, pada dasarnya netral. PHK, penolakan, kritik, semua ini adalah data mentah. Rasa sakit, kemarahan, atau keputusasaan yang Anda rasakan berasal dari lapisan interpretasi yang Anda tambahkan di atasnya. PHK ini berarti saya gagal. Penolakan ini membuktikan saya tidak cukup baik. Inilah musuh yang sebenarnya. Narasi internal Anda. Seorang pria stoik melatih dirinya untuk melihat peristiwa apa adanya, tanpa drama emosional. Dia memisahkan fakta dari fiksi. Fakta, proyek ditolak. Fiksi, saya tidak kompeten dan karier saya hancur. Dengan melatih pemisahan ini, Anda menciptakan ruang. Di dalam ruang itu, Anda bisa memilih respons Anda, alih-alih menjadi korban reaksi emosional otomatis. Inilah kedaulatan sejati. Anda tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda 100% bisa mengontrol apa artinya bagi Anda. Blok 4. Benteng batin, membangun ruang aman mental. Pikiran Anda adalah satu-satunya tempat di mana Anda benar-benar bebas. Tidak ada yang bisa memasukinya tanpa izin Anda. Stoicisme mengajarkan Anda untuk membangun dan memperkuat benteng batin ini. Ini adalah ruang mental di mana Anda bisa mundur kapan saja, tidak peduli seberapa kacaunya dunia luar. Benteng ini dibangun di atas prinsip-prinsip yang telah kita bahas. Pemahaman tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan, dan kemampuan untuk memilih persepsi Anda. Bagaimana cara membangunnya? Melalui latihan harian. Setiap pagi, luangkan waktu 5 menit untuk mengingatkan diri sendiri tentang prinsip-prinsip ini. Bayangkan tantangan yang mungkin Anda hadapi hari itu dan visualisasikan diri Anda merespons dengan tenang dan rasional. Ini seperti seorang prajurit yang memeriksa senjatanya sebelum pertempuran. Ketika kekacauan datang, dan itu pasti akan datang, Anda tidak akan terkejut. Anda akan mundur ke benteng Anda, menganalisis situasi dari posisi yang aman, dan kemudian bertindak dengan sengaja, bukan dari kepanikan. Benteng ini tidak membuat Anda terisolasi dari dunia. Itu membuat Anda tak terkalahkan di dalamnya. Blok 5. Premeditatio malorum, latihan ketidaknyamanan mental. Ini adalah salah satu alat stoik yang paling kuat dan sering disalahpahami. Premeditatio malorum, atau premeditasi kejahatan, hal-hal buruk, adalah latihan membayangkan skenario terburuk. Ini bukan pesimisme, ini adalah vaksinasi psikologis. Pria modern seringkali hidup dalam ketakutan samar-samar akan masa depan. Bagaimana jika saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika hubungan saya gagal? Ketakutan ini melumpuhkan. Stoik mengambil pendekatan yang berbeda. Dia tidak lari dari ketakutan itu. Dia menghadapinya secara langsung dalam pikirannya. Dia bertanya, "Oke, mari kita bayangkan saya kehilangan pekerjaan. Apa yang akan terjadi? Saya akan kehilangan pendapatan. Saya harus mencari pekerjaan baru. Mungkin saya harus pindah ke tempat yang lebih kecil untuk sementara waktu. Apakah saya akan mati? Tidak. Apakah ini akhir dari dunia? Tidak." Dengan memvisualisasikan skenario terburuk dan menyadari bahwa Anda dapat menanganinya, ketakutan itu kehilangan kekuatannya. Anda mengubah kecemasan yang tidak berbentuk menjadi serangkaian masalah yang dapat dipecahkan. Anda mempersiapkan pikiran Anda untuk kesulitan, sehingga ketika itu benar-benar terjadi, rasanya tidak asing lagi. Anda sudah pernah ke sana. Anda siap. Blok 6. Amor fati, mencintai takdir Anda. Ini adalah konsep tingkat lanjut, puncak dari pemikiran stoik. Amor fati berarti cinta akan takdir. Ini bukan tentang pasrah menerima nasib buruk. Ini adalah tentang secara aktif merangkul semua yang terjadi dalam hidup Anda, yang baik, yang buruk, dan yang jelek, sebagai bagian penting dari jalan Anda. Pria yang terbakar habis seringkali melawan realitas. Ini seharusnya tidak terjadi padaku. Ini tidak adil. Perlawanan ini menghabiskan energi yang luar biasa. Amor fati menawarkan alternatif radikal. Bagaimana jika semua yang terjadi pada Anda, bahkan kesulitan terbesar sekalipun, adalah bahan bakar untuk pertumbuhan Anda? Bagaimana jika setiap rintangan adalah kesempatan untuk melatih kebajikan, kesabaran, keberanian, kebijaksanaan? Nietzsche, yang sangat dipengaruhi oleh kaum stoik, menggambarkannya sebagai formula kebesaran manusia. Jangan hanya menanggung apa yang perlu, tetapi cintailah itu. Lihatlah hidup Anda bukan sebagai serangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai sebuah karya seni yang epik, di mana bahkan bagian-bagian yang paling gelap pun berkontribusi pada keindahan keseluruhan. Ini adalah pergeseran dari korban menjadi seniman takdir Anda sendiri.
Blok 7. Memento Mori. Ingatlah kematian. Mengapa memikirkan kematian bisa menjadi alat untuk mengatasi kelelahan? Karena itu adalah filter utama. Ketika Anda benar-benar merenungkan kefanaan hidup Anda, prioritas Anda menjadi sangat jelas. Sebagian besar hal yang membuat Anda stres dan lelah, pertengkaran kecil, kekhawatiran tentang status sosial dendam, tiba-tiba tampak tidak berarti di hadapan kematian. Memento Mori bukanlah tentang menjadi murung. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan mendesak dan otentik. Steve Jobs, dalam pidatonya yang terkenal, berkata bahwa mengingat dia akan segera mati adalah alat terpenting yang pernah dia temui untuk membantunya membuat pilihan-pilihan besar dalam hidup. Praktikan ini. Setiap pagi, katakan pada diri sendiri, saya mungkin tidak akan kembali ke tempat tidur ini malam ini. Bagaimana itu akan mengubah cara Anda menjalani hari Anda? Anda akan berhenti menunda-nunda. Anda akan mengatakan apa yang perlu dikatakan. Anda akan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting dan lebih mudah melepaskan hal-hal sepele yang menguras energi Anda. Ini adalah penawar racun untuk kehidupan yang sia-sia. Blok 8. Tugas sebagai penawar racun. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sering menulis tentang tugas atau sifat alami manusia. Ketika Anda merasa kewalahan dan tidak termotivasi, seringkali itu karena Anda terlalu fokus pada perasaan Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan untuk mengalihkan fokus dari bagaimana perasaan saya menjadi apa tugas saya saat ini. Tugas ini bisa sangat sederhana. Tugas saya adalah menyelesaikan laporan ini. Tugas saya adalah mendengarkan anak saya. Tugas saya adalah membuat makanan. Dengan memecah hari Anda menjadi serangkaian tugas yang jelas dan dapat dikelola, Anda menghilangkan ruang untuk perenungan yang berlebihan dan kecemasan. Tindakan itu sendiri menjadi obat. Anda tidak perlu merasa termotivasi untuk bertindak. Anda bertindak untuk menjadi termotivasi. Ini adalah cara untuk keluar dari kepala Anda dan masuk ke dunia nyata. Kelelahan seringkali diperparah oleh kelumpuhan analisis. Dengan berfokus pada tindakan konkret berikutnya, Anda membangun momentum. Setiap tugas yang diselesaikan adalah kemenangan kecil yang membangun kembali rasa kendali dan kompetensi Anda. Blok 9. Lingkaran kepedulian. Memetakan energi Anda. Bayangkan 3 lingkaran konsentris. Lingkaran terdalam adalah lingkaran kendali Anda, pikiran, tindakan. Lingkaran tengah adalah lingkaran pengaruh. Anda dapat memengaruhi hasilnya, tetapi tidak mengendalikannya sepenuhnya, seperti kesehatan Anda atau hubungan dekat. Lingkaran terluar adalah lingkaran kepedulian. Hal-hal yang Anda pedulikan tetapi tidak memiliki kendali atau pengaruh, seperti politik global atau bencana alam. Pria yang kelelahan menghabiskan sebagian besar energinya di lingkaran terluar. Mereka marah pada berita, frustrasi dengan keputusan orang lain, dan cemas tentang masa depan yang jauh. Pria stoik membalik piramida ini. Dia menginvestasikan sebagian besar energinya di lingkaran kendali. Dia menginvestasikan sebagian di lingkaran pengaruh, mengakui bahwa usahanya mungkin tidak selalu berhasil. Dan dia menginvestasikan sangat sedikit, jika ada, energi emosional di lingkaran kepedulian. Ini bukan berarti dia tidak peduli. Itu berarti dia tidak membiarkan dirinya dihancurkan secara emosional oleh hal-hal yang tidak bisa dia ubah. Petakan di mana energi Anda pergi selama seminggu. Anda mungkin akan terkejut. Blok 10. Objektivitas. Melihat dunia tanpa label emosional. Salah satu latihan stoik yang paling praktis adalah mencoba menggambarkan peristiwa secara objektif, seolah-olah Anda adalah seorang ilmuwan yang mengamati fenomena. Ketika Anda merasa marah atau cemas, berhentilah sejenak dan uraikan situasinya menjadi fakta-fakta telanjang. Alih-alih berkata, bos saya menghina saya dalam rapat dan merusak reputasi saya. Cobalah, selama rapat, atasan saya menyuarakan ketidaksetujuan dengan pekerjaan saya menggunakan nada suara yang keras. Lihat perbedaannya, kalimat pertama syarat dengan interpretasi dan emosi, menghina, merusak. Kalimat kedua adalah laporan fakta. Latihan ini mendinginkan respons emosional Anda. Ini memberi Anda jarak yang diperlukan untuk berpikir jernih. Ini menghilangkan drama. Anggur bagi Marcus Aurelius hanyalah jus anggur yang difermentasi. Daging panggang adalah tubuh hewan yang mati. Ini mungkin terdengar kasar, tetapi tujuannya adalah untuk melucuti kekuatan emosional yang dimiliki objek dan peristiwa atas kita. Dengan melihat dunia apa adanya, Anda merebut kembali kekuatan untuk merespons dengan bijaksana.
Blok 11. Kebajikan. Sebagai satu-satunya kebaikan, inilah inti dari etika stoik dan ini bisa mengubah hidup Anda. Bagi seorang stoik, satu-satunya hal yang benar-benar baik adalah kebajikan, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, kesederhanaan. Satu-satunya hal yang benar-benar buruk adalah kebalikannya, kebodohan, ketidakadilan, kepengecutan, kelebihan. Segala sesuatu yang lain, kesehatan, kekayaan, reputasi, bahkan kehidupan itu sendiri adalah indifferent. Bukan berarti hal-hal ini tidak memiliki nilai. Mereka memiliki nilai, tetapi mereka bukan penentu kebahagiaan atau karakter Anda. Mengapa ini sangat membebaskan? Karena semua hal yang indifferent ini sebagian besar berada di luar kendali Anda. Tetapi kebajikan sepenuhnya ada dalam kendali Anda. Anda tidak bisa menjamin akan menjadi kaya, tetapi Anda bisa memilih untuk bertindak dengan integritas dalam urusan keuangan Anda. Anda tidak bisa menjamin akan disukai semua orang, tetapi Anda bisa memilih untuk memperlakukan orang lain dengan adil. Ketika Anda mendasarkan harga diri Anda pada karakter Anda, bukan pada hasil eksternal, Anda menjadi tak tergoyahkan. Dunia tidak bisa lagi menyandera kebahagiaan Anda. Blok 12. Mengubah rintangan menjadi jalan. Ryan Holiday mempopulerkan frasa stoik ini. Rintangan adalah jalan. Ini adalah pola pikir yang aktif, bukan pasif. Ketika Anda dihadapkan pada masalah, proyek yang gagal, konflik dengan pasangan, krisis keuangan, pria biasa melihatnya sebagai penghalang. Dia berhenti. Pria stoik melihatnya sebagai bahan mentah. Dia bertanya, bagaimana saya bisa menggunakan ini? Kesempatan apa yang disajikan oleh rintangan ini? Proyek yang gagal adalah kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan membangun sesuatu yang lebih baik. Konflik adalah kesempatan untuk melatih kesabaran dan keterampilan komunikasi. Krisis keuangan adalah kesempatan untuk melatih kesederhanaan dan kreativitas. Setiap rintangan menantang Anda untuk mempraktikkan kebajikan tertentu. Kemacetan lalu lintas adalah latihan kesabaran. Kritik yang tidak adil adalah latihan ketenangan. Dengan mengadopsi pola pikir ini, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Bahkan hal-hal yang dimaksudkan untuk menghalangi Anda justru menjadi bahan bakar untuk kemajuan Anda. Anda menjadi seperti api yang mengubah semua yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala api yang lebih besar. Blok 13. Jurnal Stoik. Dialog dengan diri sendiri. Ini bukan buku harian tentang perasaan Anda. Jurnal Stoik adalah alat pelatihan. Setiap malam, luangkan waktu 10 hingga 15 menit untuk merefleksikan hari Anda. Ajukan 3 pertanyaan pada diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh filsuf Stoik Seneca. 1. Apa yang saya lakukan dengan salah hari ini? Identifikasi di mana Anda bertindak berdasarkan emosi, bukan akal. 2. Apa yang saya lakukan dengan benar? Kenali saat-saat di mana Anda berhasil menerapkan prinsip-prinsip Stoik. 3. Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik? Buat rencana konkret untuk perbaikan di masa depan. Proses ini adalah tentang akuntabilitas radikal. Anda menjadi pelatih dan murid bagi diri Anda sendiri. Menuliskan pikiran Anda juga membantu Anda mendapatkan objektivitas. Anda melihat pola dalam perilaku Anda yang mungkin tidak Anda sadari. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa Anda tidak hanya memahami ide-ide ini secara intelektual, tetapi juga menerapkannya secara praktis. Jurnal adalah cermin yang menunjukkan di mana Anda berada dan kemana Anda harus pergi. Blok 14. Peran dan tanggung jawab. Menjadi aktor yang baik. Epictetus menggunakan metafora yang kuat. Hidup adalah sebuah drama, dan kita adalah aktornya. Anda tidak memilih peran Anda. Anda mungkin dilahirkan dalam kemiskinan atau kekayaan, dengan kesehatan yang baik atau buruk. Anda juga tidak menulis naskahnya. Tugas Anda sederhana. Memainkan peran yang diberikan kepada Anda dengan sebaik-baiknya. Jika peran Anda adalah seorang ayah, mainkan peran itu dengan kebajikan. Jika peran Anda adalah seorang karyawan, lakukanlah dengan keunggulan. Jika peran Anda adalah seseorang yang sedang menghadapi penyakit, hadapilah dengan keberanian. Metafora ini membebaskan Anda dari beban, mengapa saya? Itu tidak relevan. Yang relevan adalah bagaimana saya akan memainkan peran ini. Ini juga membantu Anda mendefinisikan tanggung jawab Anda dengan jelas. Ketika Anda merasa lelah, tanyakan pada diri sendiri, apa peran saya saat ini? Ayah? Suami? Pemimpin? Apa yang dituntut oleh peran ini dari saya? Ini menyederhanakan keputusan dan memfokuskan tindakan Anda pada apa yang benar-benar penting dalam konteks tersebut, menghilangkan kebingungan yang menguras energi.
Blok 15. Simpati tanpa empati emosional. Ini adalah perbedaan yang krusial bagi pria yang merasa harus memikul beban emosional semua orang. Simpati adalah kemampuan untuk memahami dan peduli pada penderitaan orang lain. Empati emosional adalah ketika Anda benar-benar merasakan emosi orang lain, seolah-olah itu milik Anda. Kaum Stoik menganjurkan simpati rasional. Anda bisa menjadi teman, pasangan, atau pemimpin yang suportif tanpa harus tenggelam dalam lautan emosi orang lain. Bayangkan seorang dokter bedah. Dia harus peduli pada pasiennya untuk melakukan pekerjaan terbaik. Tetapi jika dia merasakan setiap ounce rasa sakit dan ketakutan pasiennya, tangannya akan gemetar dan dia tidak akan bisa mengoperasi. Dia mempertahankan jarak profesional yang tenang. Terapkan ini dalam hidup Anda. Ketika seorang teman datang kepada Anda dengan masalah, dengarkan, tawarkan dukungan, berikan nasihat yang rasional. Tapi jangan biarkan kecemasan mereka menjadi kecemasan Anda. Jangan biarkan kemarahan mereka menjadi kemarahan Anda. Anda lebih berguna bagi mereka ketika pikiran Anda jernih, bukan ketika Anda ikut terseret dalam badai emosional mereka. Ini adalah batasan yang sehat. Blok 16. Latihan ketidaknyamanan fisik. Kelelahan mental seringkali diperburuk oleh kelembutan fisik. Kita hidup di dunia yang sangat nyaman. Stoicisme mengajarkan pentingnya ketidaknyamanan sukarela. Ini bukan tentang menyakiti diri sendiri. Ini tentang secara sengaja memperkenalkan kesulitan kecil ke dalam hidup Anda untuk membangun ketahanan. Mandi air dingin, berpuasa sesekali, tidur di lantai semalam, berolahraga saat Anda tidak ingin. Apa gunanya ini? Pertama, ini melatih kemauan Anda. Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda bisa melakukan hal-hal yang sulit. Kedua, ini memperluas zona nyaman Anda. Ketika Anda terbiasa dengan sedikit ketidaknyamanan, kesulitan hidup yang sebenarnya terasa tidak terlalu menakutkan. Ketiga, ini mengajarkan rasa syukur. Makanan terasa lebih enak setelah berpuasa. Tempat tidur terasa lebih nyaman setelah tidur di lantai. Dengan secara teratur mengingatkan diri sendiri bahwa Anda bisa bertahan dengan lebih sedikit, Anda mengurangi ketergantungan Anda pada kenyamanan eksternal untuk kebahagiaan Anda. Anda menjadi lebih kuat dan lebih mandiri. Blok 17. Menghadapi penghinaan dan kritik. Tidak ada yang menguras energi lebih cepat daripada mengkhawatirkan pendapat orang lain. Kaum Stoik memiliki pandangan yang sangat membebaskan tentang ini. Cato, seorang negarawan Romawi yang sangat dihormati, pernah diludahi di depan umum. Tanggapannya, dia hanya menyeka wajahnya dan berkata, "Lain kali saya akan ingat untuk memakai helm." Dia tidak membiarkan tindakan orang lain mengganggu ketenangan batinnya. Kuncinya adalah menyadari bahwa pendapat orang lain sepenuhnya berada di luar kendali Anda. Anda tidak bisa membuat semua orang menyukai atau menghormati Anda. Mencoba melakukannya adalah jalan pasti menuju kelelahan. Ketika seseorang mengkritik Anda, lakukan analisis stoik. Apakah kritik itu benar? Jika ya, bagus. Orang ini telah memberi Anda kesempatan gratis untuk memperbaiki diri. Ucapkan terima kasih dan lakukan perbaikan. Apakah kritik itu salah? Jika ya, mengapa itu harus mengganggu Anda? Itu hanyalah kebisingan. Kebenaran ada di pihak Anda. Menginternalisasi logika ini akan membangun perisai mental yang tebal di sekitar Anda. Blok 18. Pandangan dari atas, latihan perspektif. Ketika Anda merasa terjebak dalam masalah sehari-hari, latihan ini bisa sangat ampuh. Marcus Aurelius sering mempraktikkannya. Tutup mata Anda. Bayangkan diri Anda melayang keluar dari tubuh Anda, ke atas ruangan, lalu ke atas gedung Anda, kota Anda. Teruslah naik, melihat negara Anda, benua, dan akhirnya seluruh planet bumi sebagai bola biru kecil di kegelapan ruang angkasa. Dari perspektif ini, di manakah masalah Anda? Pertengkaran yang Anda alami, email yang membuat Anda stres, kekhawatiran tentang masa depan, seberapa pentingkah itu dalam skala kosmik? Latihan ini tidak dimaksudkan untuk membuat masalah Anda tampak tidak penting, tetapi untuk menempatkannya dalam perspektif yang benar. Ini menghancurkan ego Anda yang berlebihan, yang cenderung memperbesar setiap masalah kecil menjadi bencana. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ini menumbuhkan rasa kerendahan hati dan ketenangan, mengurangi intensitas emosi Anda. Blok 19. Komunitas dan persahabatan stoik. Meskipun stoicisme sangat berfokus pada kekuatan batin individu, itu bukanlah filosofi isolasi.
Kaum Stoik sangat menghargai komunitas. Seneca berkata, bergaullah dengan orang-orang yang kemungkinan besar akan membuat Anda lebih baik. Pilihlah lingkaran pergaulan Anda dengan hati-hati. Jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang terus-menerus mengeluh, menyebarkan drama, dan hidup tanpa tujuan, energi mereka akan menguras Anda. Tidak peduli seberapa kuat benteng batin Anda. Carilah teman-teman yang menantang Anda untuk menjadi lebih baik. Carilah mentor. Diskusikan ide-ide ini dengan orang lain. Memiliki seseorang yang dapat Anda ajak bicara tentang perjuangan Anda dari perspektif rasional dan suportif adalah hal yang tak ternilai. Kekuatan sejati tidak takut untuk mencari kebijaksanaan dari orang lain. Anda tidak harus memikul beban sendirian dalam arti harfiah. Bangunlah suku Anda sendiri, yang terdiri dari individu-individu yang sama-sama berkomitmen pada pertumbuhan dan kebajikan. Blok 20. Praktik, bukan kesempurnaan. Poin terakhir dan yang paling penting, stoisisme bukanlah tujuan akhir. Ini adalah praktik seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana Anda gagal. Anda akan kehilangan kesabaran. Anda akan cemas tentang hal-hal di luar kendali Anda. Anda akan membiarkan pendapat orang lain memengaruhi Anda. Ini tidak bisa dihindari. Kesalahan pria yang kelelahan adalah melihat kegagalan ini sebagai bukti bahwa dia tidak cukup baik, yang hanya menambah bebannya. Seorang praktisi stoik melihat kegagalan ini secara berbeda, sebagai data. Oke, saya kehilangan kendali di sana. Mengapa? Apa pemicunya? Apa yang bisa saya pelajari dari ini untuk lain kali? Tujuannya bukanlah kesempurnaan, tetapi kemajuan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berlatih. Bersikaplah keras pada diri sendiri dalam latihan Anda, tetapi berbelas kasihlah pada diri sendiri saat Anda gagal. Perjalanan ini adalah maraton, bukan sprint. Yang membedakan seorang pria yang kuat adalah kemampuannya untuk bangkit kembali, belajar, dan terus berjalan di jalan kebajikan. Tidak peduli berapa kali dia tersandung. Anda masuk ke video ini dengan membawa beban dunia di pundak Anda. Sekarang, Anda pergi dengan pemahaman bahwa sebagian besar beban itu tidak pernah menjadi milik Anda untuk dipikul. Anda telah diberikan cetak biru untuk membangun kembali pikiran Anda dari dasar. Kesimpulannya sederhana, namun mendalam. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menahan semua rasa sakit, tetapi kebijaksanaan untuk memilih pertempuran mana yang layak diperjuangkan. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, pikiran, tindakan, dan respons Anda. Itulah satu-satunya kerajaan di mana Anda adalah raja yang berdaulat. Rasakan ini sejenak, rasa ringan, rasa kendali yang otentik. Ini bukan emosi sesaat, ini adalah keadaan baru Anda jika Anda memilih untuk mempraktikannya. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda yang berharga untuk menjadi versi diri Anda yang lebih kuat dan lebih tenang. Jika video ini memberi Anda nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan untuk lebih banyak strategi mental. Pertanyaan terakhir untuk para pemikir, apa satu hal, satu beban yang akan Anda pilih untuk lepaskan kendalinya mulai hari ini? Bagikan jawaban Anda di kolom komentar di bawah.